Om Swastiastu. Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Ibu, para sastrawan, budayawan, seniman, rekan media, dan hadirin sekalian. Selamat datang pada Dialog Sastra seri ke-52, merayakan Indonesia melalui puisi di Bentara Budaya Bali. Sebagaimana pengantar yang telah kita simak bersama dalam tayangan multimedia, Dialog Sastra kali ini akan membincangkan puisi terkait sejarah dan perkembangannya hingga kini, serta perannya yang tak terpisahkan dari riwayat dan keberadaan bangsa Indonesia. Dialog Sastra kali ini berwujud buku Jalan Puisi, terbitan Kompas tahun 2016, buah cipta Maman S. Mahayana. Dan sebagai narasumber dalam Dialog Sastra kali ini adalah Maman S. Mahayana, sastrawan sekaligus pengajar di Department of Malay Indonesian Studies, Hankook University of Origin Studies, Seoul, Korea Selatan, dan Etienne Wu, sastrawan yang juga dosen di Inalco Paris, yang belum lama ini menerbitkan buku puisi antologi yang merangkum lebih dari 120 puisi Indonesia, hasil terjemahannya ke bahasa Perancis. Dan untuk memaknai acara malam hari ini, berikutnya adalah pembacaan puisi oleh sahabat kita, Didon Kajeng. Kami undang kepada Didon Kajeng untuk bisa tampil di depan. Didon Kajeng merupakan salah satu pendiri dari komunitas Teratai. Ia juga sempat meraih pelakon terbaik pada Festival Monolog tingkat nasional di Solo. Mohon beri aplaus untuk Didon. Selamat malam semuanya. Saya akan membacakan sebuah puisi dari W.S. Rendra. Saja sebatang lisan. Menghisap sebatang lisan, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang perak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa danau persinggahan, dan tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya, dan aku melihat wanita-wanita punting antre uang pensiun. Dan di langit, para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung menculang, langit pesta warna,
dalam senja kala. Dan aku melihat protes-protes yang terpendam terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tapi pertanyaan-pertanyaanku membentur jidat para penyair salon yang bersaja tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki dewi kesenian. Berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau, suara yang kacau menjadi karang di bawah muka samudra. Kita mesti berhenti memberi rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tapi kita sendiri yang mesti menentukan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, menentukan sendiri segala pilihan dan menentukan keadaan dan persoalan yang nyata. Inilah sajaku. Pamflet masa darurat. Apakah artinya berkesenian jika terpisah dari derita lingkungan? Apa artinya berpikir jika terlepas dari masalah kehidupan? Padamu, aku bertanya. Terima kasih. Jadi beberapa waktu yang lalu, Mas Didol bersama-sama dengan komunitas Teratai juga telah meluncurkan buku antologi puisi yang bertajuk Sajak-Sajak Malam serta pentas dramatik reading di Bentara Budaya Bali. Dan berikutnya adalah acara utama, yakni dialog sastra yang menghadirkan narasumber Mamanes Mahayana dan juga Ejia Nabu. Dan bertindak sebagai moderator dalam dialog sastra kali ini adalah Wicaksono Adi, seorang penyair, kritikus seni rupa, penulis esai seni budaya yang karya-karyanya telah dimuat di berbagai media nasional dan internasional. Ia juga merupakan salah satu dari pendiri dan kurator Borobudur Writers and Culture Festival. Untuk itu kepada narasumber dan moderator kami undang untuk tampil di depan. Mohon beri aplaus. Swastiastu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan berdiskusi tentang puisi. Dan kita tahu dalam sejarah Indonesia, kelahiran puisi modern di Indonesia itu selalu berkaitan dengan kelahiran bangsa ini. Jadi hampir bisa dilihat dalam berbagai macam kajian, tulisan-tulisan bahwa kelahiran seni modern Indonesia itu berkaitan dengan kelahiran Indonesia, itu di dalam puisi maupun di dalam sastra secara umum maupun seni secara termasuk seni rupa. Nah, puisi bagian dari itu. Kita mengenal beberapa pengkaji puisi. Dulu ada Sultan Takdir Adi Sabana yang kira-kira tahun 36-37 menulis esai panjang di majalah Pujangga Baru, judulnya Apa Itu Puisi. Tetapi setelah itu kemudian setelah Yasin dan sejak tahun 70 kemarin tidak banyak orang yang mengkaji puisi.
Nah, kita beruntung malam ini ada orang yang mau-maunya memikirkan puisi, dan karena itu dia bisa kita sebut sebagai pakar puisi, yaitu Profesor Maman Mahayana. Tadi Anda sudah diinformasikan secara ringkas siapa beliau ini yang sempat mengajar di beberapa universitas, tapi yang jelas sampai hari ini menjadi pengajar di Universitas Indonesia. Dan selama saya kenal beliau kira-kira kurang lebih 13-14 buku yang pernah beliau terbitkan. Nah, buku ini yang sekarang Anda pegang ini akan kita bahas puisi Indonesia berdasarkan mungkin beberapa hal yang penting ada di dalam buku ini. Judulnya Jalan Puisi dari Nusantara ke Negeri Poci. Nah, itu Pak Maman Mahayana saya dulunya juga penyair sampai hari ini. Ya, kira-kira kayak gitu. Di sini di buku ini dibahas sejak puisi sebagai bagian dari Nusantara sampai kemudian muncul pantun, muncul syair, muncul puisi modern sampai puisi hari ini yang salah satunya ada di dalam antologi Negeri Poci. Nah, itu dibahas. Nah, apa itu puisi nanti kita dengarkan dengan baik, mudah-mudahan akan memperkaya pengetahuan kita. Terus yang kedua, ini teman baru dari Prancis, ya tentu saja harus hati-hati mengucapkan bahasa Prancis itu kalau keliru bisa bahaya. Etienne Nouveau yang saya tahu begitu. Kalau Nouveau nanti lain lagi. Kalau Nouveau itu baru, Nouveau lain lagi. Etienne Nouveau ini lahir tahun 60 di Le Mans, barat laut Prancis, menyelesaikan pasar sarjana di Universitas Sorbonne, University de Sorbonne, kira-kira kayak gitu kalau niru-niru saya. Sempat mengajar bahasa dan sastra Prancis di Universitas Indonesia dan di CCR Jakarta. Kemudian kembali ke Prancis mengajar filsafat beberapa SMA, menjadi guru SMA, dan tahu di Prancis itu salah satu jenjang menjadi seorang akademisi. Kita tahu filsuf-filsuf besar Prancis itu selalu mengajar di SMA dulu, dan dulu biasanya juga lulus di Diploma Superior dan ada ijazahnya. Nah, setelah mengajar di SMA baru menyelesaikan S3 dalam bidang filsafat di Universitas Nantes dan S3 dalam sastra Indonesia Universitas Inalco Paris. Nah, sejak tahun 2003 merupakan dosen sastra dan bahasa Indonesia di Inalco Paris, menjadi peneliti KC dan fokus beragam pada bidang sejarah dan politik. Sejak tahun 2014 menjadi peneliti di Sherlock dengan fokus perhatian pada bidang sastra. Kini gencar menerjemahkan bahasa-bahasa Indonesia untuk diperkenalkan disebarluaskan kepada masyarakat Prancis. Karya terjemahan antara lain Floris, kira-kira Floris itu isinya 120 lebih sonet Indonesia sejak dari Muhammad Yamin, di Muhammad Yamin Asapati Jakotomo, dari Muhammad Yamin sampai ke Asapati Jakotomo. Antologi Bilingual Foxe, jadi dua bahasa ya, Indonesia dan Prancis, terbitan dari Association Franco-Indonesienne Pasar Malam dan L'Autriche Paris. Nah, ini nanti beliau akan memaparkan pengamatan beliau tentang puisi Indonesia. Nah, untuk membuka ini saya akan coba kutipkan satu paragraf dari buku Profesor Maman Mahayana yang ini memang sering biasanya elang nasional atau elang kebangsaan, elang itu memang kuat. Coba kita kutipkan sebentar di sini. Puisi Indonesia adalah kisah masa lalu yang senyap, tetapi heboh di atas panggung dan ruang kelas. Para penyair hebat lebih banyak berpikir keras mencipta sajak, sementara mereka yang ingin disebut penyair berteriak lantang membacakan puisi-puisi kacaan. Ini harus dipertanggungjawabkan kata-kata saudara ya, puisi-puisi kacaan. Guru-guru sebagiannya berkelit mengajar puisi sebab mereka sudah merasa nikmat bermain dengan induk dan anak kalimat yang tersesat awal akhiratnya. Nah, ini saya alami dulu ketika sekolah, kita tidak diajari bahasa, tetapi diajari tentang ilmu bahasa. Tidak diajari naik sepeda, tapi diajari
ilmu naik sepeda, sepedanya tidak ada sehingga tidak mengerti bahasa. Pemerintah menganggap puisi tiada penting sebab ia tidak ada kaitannya dengan politik dan kekuasaan. Kata-kata bijak, jika politik bengkok, puisi yang meluruskannya. Boleh jadi sudah lama tak menjamak benang para politikus kita. Sementara para pengusaha mungkin lebih sibuk menggerogoti aset negara dan tak sempat melirik puisi barang sejenak pun. Dan puisi tetap berada di jalan sunyi. Namun puisi selalu hadir dengan segala keasikannya. Ada suara Tuhan di sana dan malaikat yang menjaganya tetap tabah. Maka meski puisi terkepung di jalan sunyi, para penyair dan calon penyair, para penggembira dan pendukungnya tak pernah mengundurkan militansi mereka. Inilah kira-kira suasana Indonesia itu bicara puisi begini kira-kira. Tadi ada puisi seperti itu, jadi elok kebangsaan, ada kebangsaan memang kuat. Nah, saya persilakan Profesor Maman. Di sini biasanya diskusi itu sampai jam 9 lebih sedikit, mudah-mudahan bisa sampai jam 9:30. Nanti setelah itu isu ilmiah mempresentasikan pikiran-pikiran. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini kehormatan bagi saya tampil di hadapan Anda semua. Ini kehadiran saya yang kedua di sini. Tahun 2000 berapa itu membicarakan punya Koyong Pun dari Korea tentang Pramudia Tatu. Sekarang tampil di hadapan para guru spiritual saya, ada Mas Norka, ada Mbak Oke, terus ini ada Mas Wari, Tan, kemudian sahabat Jengki, Gusti Ayu. Terima kasih juga kepada Imade Wicaksono Adi. Udah bagus. Yang membuat saya punya keberanian untuk tampil di sini. Tadi yang disampaikan oleh moderator itu bagian dari kata pengantar. Bagian dari kata pengantar saya, dan memang kenyataannya seperti itu menurut pengamatan saya ya, bahwa selama ini puisi tersisih, kemudian guru-guru tidak mau mengajar puisi karena takut salah tafsir, kemudian ujian nasional, pertanyaan ujian nasional itu jawabannya ABCD. Misalnya puisi, ada cuplikan puisi Toto Sudarto Bahtiar, lalu jawabannya itu puisi di atas bertema nasionalisme, kemanusiaan, ketuhanan, kerinduan, pilih salah satu, dan itu bisa benar semua. Nah, persoalannya guru harus memilih satu. Ya, yang memilih satu itu harus sesuai dengan buku paket. Nah, yang menulis buku paket itu orang-orang proyek yang gak ngerti puisi. Nah, ini problem. Itu ujian nasional. Jadi ujian nasional saja tentang puisi dianggap bahwa puisi itu bisa dibuat pertanyaan dengan jawaban yang memilih kancing atau CD. Pelajaran bahasa Indonesia juga sama. Ya, di perguruan tinggi pelajaran bahasa Indonesia itu seperti tadi dikatakan memang benar, belajar berenang di dalam kelas, nggak pernah orang disuruh tidur. Karena itu tata bahasa menjadi alat perlindungan para dosen dan guru yang tidak pernah nulis.
Jadi si dosen itu dengan canggihnya dia mengajar soal bagaimana cara menulis. Kalau Anda mau membuat karangan, Anda harus membuat pendahuluan atau sebelumnya harus dirumuskan topik, tesis dan sebagainya. Begitu pendahuluan. Nulisnya sendiri dia enggak. Bagaimana mengajari mahasiswa yang sementara pengajarnya sendiri nggak pernah nulis. Lalu saya coba melacak sebetulnya akar masalahnya di mana. Akar masalah pengajaran sastra di Indonesia itu apa? Nah, tata bahasa itu lebih banyak mengambil dari buku-buku Belanda, buku tata bahasa yang ditulis oleh orang-orang Belanda, dengan sudut pandang Belanda. Padahal buku tata bahasa itu ditujukan untuk orang Belanda. Tetapi kemudian itu di tahun 50-an diadopsi menjadi buku pelajaran tata bahasa yang kemudian diajarkan di sekolah. Karena itu kutipan Semis, kemudian Van der Waal dan sebagainya itu O'Reilly menjadi menjadi sesuatu yang wajib dikutip. Pelajaran sastra juga sama. Pelajaran sastra mengambil dari apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Belanda. Nah, kemudian tahun 30-an, dan ini persoalannya, tahun 30-an ada orang yang bernama Sultan Takdir Ali Shahbana, orang yang luar biasa hebatnya, dengan semangat pembaratan dan ingin segera mengangkat bangsa ini secepatnya naik, menghilangkan cara berpikir masa lalu, membuat buku mengelola majalah Pujangga Baru. Sebetulnya di majalah Pujangga Baru itu ada 3 orang, satu Amir Hamzah, tetapi Amir Hamzah tidak mau dicantumkan namanya. Kemudian Armin Pane. Armin Pane masih mau menghormati masa lalu, seni tradisi masih mau menghormati. Sultan Takdir ini tidak. Nah, seperti umumnya orang yang mengelola majalah, seringkali kemudian persoalan naskah. Padahal majalah itu harus terbit setiap bulan. Naskah nggak ada yang masuk. Disitulah kemudian Sultan Takdir Ali Shahbana terpaksa harus mengisi majalah itu. Maka tadi disampaikan oleh I Gusti Adi Wicaksono, apa itu puisi? Sebetulnya bukan itu. Ada satu tulisan Sultan Takdir Ali Shahbana panjang sekali, bersambung beberapa penerbitan, puisi baru. Nah, jadi di esai itu dia tulis bagaimana yang dimaksud dengan puisi baru. Dia harus mengungkapkan perasaan, dia harus bahasanya tidak seperti bahasa masa lalu, kemudian mencoba kira-kira itulah. Ada sejumlah kriteria yang disampaikan oleh Sultan Takdir Ali Shahbana untuk menyebut puisi baru. Nah, disitulah kemudian dia katakan bahwa inilah awal mula perpuisian Indonesia yang baru. Karena itu dia soal penyair, dia sebut tidak mau menyebut penyair tapi pujangga. Karena penyair adalah penulis syair, sementara pujangga itu dekat dengan bujangga. Ya 2 tingkat di bawah dewa lah, kira-kira gitu. Dan kemudian itu disambut baik oleh para penyair di seluruh Indonesia dengan ciri-ciri yang sengaja disampaikan oleh STA itu. Nah, di pihak yang lain kemudian STA juga gencar sekali membuat pernyataan bahwa sastra tradisional, syair, pantun, gurindam itu masa lalu, zaman jahiliyah.
sudah kreativitas di dalam syair dan pantun itu sudah mati semati-matinya. Orang yang menulis pantun itu biasanya nenek-nenek atau ibu-ibu yang kalau membacakan pantunnya itu didengar oleh ibu-ibu yang lain. Kalau dia tidak ada kegiatan mengambil kutu apa tuh, ya, metani kutu, mendengarkan pantun sambil terkantuk-kantuk, membacakan syair. Jadi buruk betul citra puisi tradisional itu. Nah, orang kemudian ikut-ikutan lah, memang kemudian terjadi perdebatan. Beberapa di antaranya kemudian disinggung di dalam polemik kebudayaan. Nah, karena Pujangga Baru itu salah satu majalah yang sangat berpengaruh, majalah kebudayaan satu-satunya ketika itu yang khusus membicarakan kebudayaan. Jadi dia sangat berpengaruh. Kemudian dia dekat dengan Belanda yang kemudian masuklah ke bidang pengajaran. Setelah itu kemudian STA membuat buku puisi lama dan puisi baru. Jadi, puisi lama, Gurindam dan sebagainya disebutkan sebagai puisi lama, lalu puisi baru yang ditulis oleh Arif Panen dan sebagainya itu. Nah, hanya sayangnya di dalam buku itu Pak Tatir tidak membuat pertanggungjawaban ilmiahnya. Jadi berbeda dengan apa yang ditulis di majalah Pujangga Baru. Kalau di majalah Pujangga Baru ada pemikiran STA untuk menempatkan sastra lama itu sebagai sesuatu yang zaman jahiliyah, buruk, pokoknya yang jelek-jelek ada di puisi lama. Kemudian yang modern, yang bagus dan sebagainya ada di puisi baru. Nah, di dalam kedua buku itu dia tidak sebutkan. Nah, padahal kalau kemudian kita melacak lebih jauh, ternyata pertama STA tidak tahu tentang kebudayaan Jawa, Sunda, Dayak dan sebagainya. Yang dia tahu adalah kebudayaan Melayu. Karena itu contoh kasus ada pada syair pantun Gurindam. Sinom, kemudian yang tembang, guritan dan sebagainya tidak sinom karena memang dia tidak tahu. Nah, pantunnya Sunda kita sebutkan, mantranya orang Jawa, jam jawaban, pengasihan tidak kita sebutkan. Nah, itu yang kemudian berat sebelah. Apa yang disampaikan oleh STA itu berat sebelah. Di satu pihak dia mengangkat persoalan puisi baru, tapi di lain pihak dia hanya melihat bahwa dalam tanda petik Indonesia itu adalah Melayu, sastra Melayu. Contoh kasusnya dari situ. Dan kemudian ini juga dilegitimasi oleh para penulis Belanda. Para penulis Belanda umumnya membuat buku pelajaran itu, buku pelajaran dengan contoh kasus sastra Melayu. Akibatnya kekayaan terpendam dari puisi Indonesia itu tidak muncul. Nah, hal lain lagi adalah cara pandang Belanda terhadap bangsa kita. Itu yang disebut sebagai Nederlandersentris. Jadi bagaimana Belanda memandang bangsa ini. Belanda sadar betul dengan posisinya sebagai negara yang kecil. Saya kira kalau Anda sudah pernah ke Belanda, pasti Anda sadar bahwa ternyata Belanda ini negeri yang sebesar biji mangga. Terlalu kecil. Kalau Anda jalan-jalan jogging di pagi-pagi di Belanda, jangan mengobrol, harus konsentrasi betul. Karena kalau mengobrol nanti lewat tiba-tiba sudah sampai Belgia.
Atau kalau naik sepeda, perhatikan betul remnya, jangan blong. Kalau blong tiba-tiba udah masuk ke pantai Inggris, karena memang kecil. Tapi bagaimana Belanda negeri yang kecil ini bisa tetap bertahan di negara yang begitu luas? Salah satunya adalah politik pencitraan, membuat stigmatisasi, ya. Kemudian mengajari bangsa ini menghapusi. Jadi misalnya saja di dalam pelajaran geografi, pahlawan-pahlawan yang dimunculkan itu adalah pahlawan-pahlawan dari Inggris, dari Belgia, karena Belanda sendiri nggak punya pahlawan. Lalu pelajaran geografi di geografi, kalau Belanda itu kalau peta Indonesia itu 2 kali 1 meter, nah, kalau peta Belanda 4 kali 3 meter atau 5 meter, itu lebih besar. Karena itu got, selokan itu ada di dalam peta Belanda itu. Tetapi citranya, betapa besarnya Belanda itu dan betapa kecilnya Nusantara. Nah, hal lain lagi adalah bagaimana cara menguasai bangsa ini yang sangat beragam, yang punya kekayaan budaya yang luar biasa. Karena itu dilakukanlah apa yang disebut sebagai pembonsaian, pengerdilan pembonsaian. Nah, menguasai bangsanya pertama-tama tentu harus menguasai kebudayaan. Untuk menguasai kebudayaannya harus menguasai bahasanya. Maka pada tahun 1800 berapa itu diseragamkanlah, nah, digantilah penulisan Arab Melayu, penulisan Pegon, kemudian Jawi, kemudian huruf-huruf yang sudah kita kenal sejak lama dianggap tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah huruf Latin. Nah, itulah masa pembuta-hurupan masalah, karena orang yang tidak bisa baca tulis Latin dianggap buta huruf. Padahal nenek kita bisa baca Yasin, baca ngaji pakai bahasa Arab, kemudian nulis pakai bahasa aksara Sunda dan sebagainya, itu tidak dianggap lagi. Nah, termasuk juga pembonsaian pada posisi intelektual. Misalnya Al-Banjari atau Al-Bantani, intelektual Banten itu dibonsai demikian, sedemikian rupa sebagai hanya berurusan dengan masjid dan doa. Karya-karyanya diumpetin. Nah, Syekh Yusuf tidak disebut-sebut, asingkan ke Afrika Selatan. Nah, pembonsaian ini berakibat pada hasanah sastra masa itu. Orang tidak tahu bahwa pada masa itu telah muncul sejumlah karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk syair. Dan syair tadi ditayangkan di situ, syair bertahan lebih dari 5 abad menguasai wilayah Nusantara ini. Dan syair itu sebagai bagian dari usaha intelektual Nusantara untuk menyampaikan gagasannya tentang berbagai hal. Al-Banjari misalnya, dia menulis dalam bentuk syair, tetapi isinya antropologi, isinya pemerintahan, isinya geografi. Ada satu naskah yang ditulis Al-Banjari, itu sebetulnya geografi, bagaimana peta kontinen dan Banjarmasin, wilayahnya perbatasan berapa kilometer, kalau kemudian ke sana itu harus bagaimana. Dia gambarkan seperti itu dalam bentuk syair. Nah, naskah-naskah Palembang itu juga memperlihatkan bagaimana filsafat, bagaimana mereka sudah belajar filsafat. Nah, itu kan tidak terungkapkan. Nah,
Nah inilah problem besar dari pengajaran sastra kita yang kemudian berimplikasi bahwa seolah-olah itu puisi masa lalu yang mati semati-matinya. Nah, kalau kemudian kita lacak di bagaimana awal mula puisi baru itu, ya, memang puisi-puisi yang ditulis dalam bentuk huruf Jawi, dalam bentuk huruf aksara Jawa kuno dan sebagainya itu tidak lagi populer karena ketika itu munculnya alat cetak menyebabkan kemudian orang terpaksa beralih ke aksara Latin. Tambahan lagi semua administrasi, semua kegiatan kepegawaian harus ditulis dengan huruf Latin. Nah, kemudian bersama dengan itu muncul surat kabar. Tahun 1868, 1890 bermunculan surat kabar dan di sana sebetulnya juga muncul hikayat, muncul syair, muncul pantun dan sebagainya itu. Kemudian Pak Muhammad Yamin coba memperkenalkan soneta yang berisi bagaimana kerinduan dia, kekaguman dia pada tanah leluhur. Konsep tanah air, fatherland itu tidak sebagai tanah ayah, tapi sebagai ibu pertiwi. Lalu muncul istilah tanah air. Tanah air itu yang menciptakan Muhammad Yamin, ibu pertiwi Muhammad Yamin. Nah, kesadaran Muhammad Yamin dari tanah kelahirannya Minangkabau, lalu dia meluaskan cara pandangnya dengan Sumatera. Lalu belakangan dia ketahui bahwa ternyata Nusantara ini bukan cuma orang-orang Sumatera, ada orang Sulawesi, ada orang Bali, ada orang macam-macam. Maka konsep tanah air itu memperlihatkan keberagamannya itu. Disadari kemudian harus ada alat yang bisa mempersatukan keanekaragaman itu. Apa itu alatnya? Bahasa. Dan bahasa Melayu memang sudah sejak lama sudah menyebar ke wilayah Nusantara, maka pilihan bahasa Melayu itu pilihan yang paling tepat. Tahun 26 Kongres Pemuda pertama yang gagal ketika hendak memutuskan bahasa Indonesia itu bahasa Jawa, diambil dari bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa Melayu. Karena ketika itu Purwacaraka, kemudian bisa jadi Ningrat menolak pengangkatan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Lalu tahun 28 Muhammad Yamin memasukkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, dan pada saat itu juga pertama kalinya dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan pada saat Sumpah Pemuda, dan butir Sumpah Pemuda dirumuskan dalam bentuk puisi. Kami putra putri Indonesia, tanah air yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya bahwa ada bahasa persatuan yang dijunjung bersama, dan implikasinya adalah bahwa masih menghormati bahasa-bahasa daerah. Nah, saya tidak tahu bagaimana kalau peristiwa menjunjung bahasa persatuan itu tidak terjadi ketika itu. Itulah bahasa Indonesia yang dibayangkan.
Jadi ketika itu anak muda tahun 28 sudah membayangkan Indonesia itu kayak gimana lah. Nah, yaitu tadi wilayahnya Nusantara, kemudian bangsanya Jawa, Bali dan seterusnya, lalu alat persatuannya bahasa. Itu sebuah puisi. Dan kemudian setelah itu dikukuhkan dilegitimasi dengan nyanyian lagu Indonesia Raya. Dan dari situlah sebetulnya Indonesia mulai dilahirkan dari puisi. Kita bisa lihat bagaimana India, ya, gara-gara bahasa kemudian tentu tidak hanya bahasa, ya, ada banyak faktor lain. Tapi salah satunya tidak ada yang merekatkan mereka itu. Maka pecah menjadi Bangladesh, pecah menjadi Pakistan, pecah menjadi Sri Lanka. Kan salah satunya karena itu, ya, ikatan emosional dari bahasa itu tertumbuh. Indonesia beruntung ada bahasa Indonesia. Nah, dengan itulah kemudian kita lahir sebagai sebuah bangsa yang besar. Nah, jadi sebetulnya Indonesia ini dalam tanda petik dilahirkan oleh puisi. Oleh karena itu penempatan puisi juga jangan terpaku pada puisi Melayu. Kenapa? Karena di berbagai daerah banyak juga puisi. Dan itu luar biasa hebatnya. Saya coba bacakan beberapa di antaranya. Siriwi kula sirati minahiji kula bulu kaula kabuli badan bapak pabupang pulang cundul muncung datang rahayu anu runtuh sirah anu ngempur nu ngadek sirah anu pae nu nyimbeu sirah anu baseuh nu nyunduk sirah anu tutung nya aing ceda sisa panca buana di buana panca buana sang ratu kuntilanak anak-anak mati nenek bodoh-bodoh kaki bodoh-bodoh nenek pegatan kaki pegatan rumahnya di Pulau Pendek potong bambu. Ini kalau ada kuntilanak harus bacakan ini. Dan itu tersebar di mana-mana. Anda bisa perhatikan puisi itu apa sih sebetulnya? Kekuatan bunyi, permainan bunyi, bahwa kemudian orang harus mengerti. Baru belakangan ini persoalan puisi awalnya adalah penghormatan leluhur kita kepada alam. Maka selalu puisi-puisi pertama itu selalu mengaitkan dengan alam, termasuk juga ketika mau menyebut orang itu jahanam dan sebagainya, selalu dengan contoh alam. Misalnya ada orang yang tidak berterima kasih, dia sebutkan sebagai pagar makan tanaman. Dari mana dia punya metafora seperti itu untuk menyebut orang sombong itu air beriak dan dalam, ya kan? Dan itu di seluruh Indonesia ada peribahasa seperti itu. Itu puisi Nusantara yang paling awal. Itu kan metafora. Air beriak tanah dalam untuk menyebut orang yang tidak ada banyak ngomongnya tapi tidak ada isinya. Menyalip di tikungan, musuh dalam selimut dan sebagainya. Keren-keren, itu metafora. Muka badak, ya kan? Buaya darah untuk menyebut orang seperti Mas Adi. Bukan ya? Buaya darah. Tanpa perlu keluar isi comberan itu dan caci maki tanpa perlu itu udah orang marah dengan itu.
kita sebagai buaya darat, muka tebal dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya leluhur kita sudah mengajari kita berdekatan dengan alam, dan mereka adalah para penyair alam yang bermain di tataran alam. Nah, ketika melihat gunung yang besar, pohon yang tinggi, kemudian angin, topan dan sebagainya, muncullah kemudian bujuk rayu berupa tadi mantra, kemudian pengasihan dan sebagainya itu, ngocopat dan sebagainya. Kemudian baru belakangan hubungan sosial semakin kuat, maka puisi-puisi itu, pantun dan sebagainya mulai bersentuhan dengan hubungan sosial, dan itu terjadi tahun 1800-an sampai kemudian Muhammad Yamin merumuskan sebuah puisi pendek yang kemudian kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, buku ini coba mengembalikan posisi puisi, karena puisi itu setiap orang bisa bermain puisi. Berusaha untuk mengekspresikan dirinya dengan bahasa puitis. Tetapi kenapa kok puisi dimusuhi oleh guru-guru itu? Padahal kalau ngajar puisi itu paling gampang, paling asik. Kenapa? Karena orang bebas melakukan tafsir. Guru tinggal menyatukan aja pendapat si A, si B dan sebagainya. Oh ya, semuanya benar. Ya. Nah, inilah yang terjadi. Karena itu buku ini mudah-mudahan bisa mengembalikan para guru yang tersesat itu ke jalan yang benar. Nah, mudah-mudahan itu paling tidak Adi Wicaksono kembali ke jalan yang benar. Saya kira itu pengantar saya. Kalau kurang jelas silakan Bapak Ibu membaca buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini saya tersesat di jalan yang benar. Biasanya dia bilang begini, tersesat di jalan yang benar. Berikutnya Mas Etienne akan pakai tayangan. Lebih baik kita berdua menonton di sana. Mas Etienne bisa di kursi di sebelah sana. Nah. Selamat malam. Om Swastiastu. Salam dan sejahtera. Bonsoir. Pertama-tama saya ingin menceritakan tentang tim penelitian tentang Indonesia di Prancis. Saya mengajar di INERCO, Langues Orientales, Oriental Languages. Oriental Languages. Bahasa Timur, Arab, Parsi, Hindi, Tamil, Mandarin, Melayu, Jepang, Korea, dan lain-lain. Ya. Langues Orientales tidak hanya mengajari bahasa Timur, tetapi juga bahasa Amerika, bahasa Afrika, dan Eropa yang dianggap langka. Misalnya bahasa Swahili, tahu di mana orang berbicara bahasa Swahili? Di Afrika Tenggara. Bahasa Hausa di Nigeria, dan ada Quechua, ada 80 bahasa yang diajari di INERCO, termasuk bahasa Indonesia. Tapi bahasa
bahasa barat seperti Spanyol, Prancis, Itali, Belanda tidak boleh masuk. Hanya bahasa Eropa Timur, Bulgaria, Romania, dan lain-lain. Rusia juga, Arab dan Ibrani juga ikut. Ya, Sylvestre de Sassy kenal puluhan bahasa Ibrani, Arab, Mandarin, Yunani. Dia menulis sebuah tata bahasa Arab. Dia adalah salah satu pendiri Langues Orientales INALCO. Jadi patung pelopor pendiri Sylvestre de Sassy di sana di Paris. INALCO dekat dengan Museum Le Louvre, pusat kota Paris. Ibu kota Paris seperti Belgia. Kalau jalan kaki dari pagi sampai malam bisa menyeberangi Paris. Tidak seperti Jakarta, kecil. Ya, ini Museum Le Louvre. Ini Museum Orsay yang juga dekat dari pusat INALCO di Prancis. Ini di daerah Universitas saya, Paris. Pada awalnya hanya beberapa bahasa yang diajarkan di INALCO, Mandarin, Arab, Ibrani, Persia, Sanskerta, dan juga Melayu. Melayu diajarkan di INALCO dari abad ke-19, jadi sudah 200-300 tahun. Lama-kelamaan ditambah dan gedung menjadi terlalu sempit untuk mewadahi semuanya. Jadi kuliah kemudian diadakan di beberapa tempat di Paris. Dulu bahasa Indonesia diajari di situ di Universitas Paris Dauphine. Dengan tambahan jumlah bahasa, nama Longzo diganti dengan nama INALCO. INALCO dalam bahasa Prancis, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, National Institute for Oriental Languages and Civilizations. Sejak tahun 2011, semua bahasa diajarkan di satu tempat, yaitu di Paris Tenggara, yang disebut tidak jauh dari Chinatown. Jadi sekarang universitas lebih dekat dari Asia Tenggara karena terletak di Paris Tenggara. Jadi sedikit lebih dekat. Ini gedung yang baru. Ini perpustakaan INALCO. Ya kira-kira 8.000 mahasiswa, 100 kebangsaan, dan usia mahasiswa antara 17 dan 85 tahun. Umur medium 29 tahun. Saya pernah ada mahasiswa yang lebih dari 80 tahun, dan ketika beliau tidak ada, yang lain cuma apakah masih hidup atau apakah sudah masuk rumah sakit. 80 tahun beliau. Ada 200 dosen, 300 pencerama, 360.
90 universitas bekerjasama dengan INALCO. Ada 12 jurusan Afrika, Amerika, Asia Tenggara, dan lain-lain. Perdagangan internasional, bahasa Prancis untuk penuturasi, hubungan antar bangsa, komunikasi, 4 dinas pengajaran, pelajaran bahasa untuk para pegawai sebelum bertugas ke luar negeri, PhD, hubungan antar bangsa dan master. Ya, ada 14 tim penelitian, termasuk CERLO, pusat kajian dan penelitian tentang sastra tulis dan lisan di seluruh dunia. Ya, bagian Indonesia di INALCO, 4 dosen tetap, 1 ahli tata bahasa, 1 ahli sastra, 2 dosen tamu, 1 pelatih bahasa tulis, 1 pelatih bahasa percakapan. Profesor Labrus yang dosen INALCO pertama-tama, dia sebagai pelopor penelitian kajian tentang Indonesia di Prancis. Beliau juga pendiri majalah Archipel. Beliau menulis kamus bahasa Indonesia Prancis. Dan saya mahasiswa beliau dulu, dan istrinya Farida Sumargodo juga sangat tersohor, sangat terkemuka. Saya tidak ada potret dari Bu Farida, tapi ada kamus Prancis Indonesia yang ditulis Bu Farida, dan PhD Bu Farida dalam bahasa Prancis tentang penulis Indonesia di Yogyakarta antara tahun 1945 sampai 1960. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Ya, saya sekarang berbicara tentang kegiatan saya sebagai penerjemah dan sebagai dosen sastra Indonesia. Saya ingin menceritakan tentang penelitian dan tentang usaha saya untuk menerjemahkan sastra Indonesia ke dalam bahasa Prancis. Pertama-tama, sebelumnya, saya memusatkan perhatian pada autobiografi orang Indonesia, lukisan Indonesia, debat politik, dan dialog antaragama. Saya menulis dalam majalah Archipel. Saya juga menulis tentang terjemahan Khalil Gibran ke dalam bahasa Indonesia dari Inggris atau dari Arabik
ke dalam bahasa Indonesia, dan saya juga menerjemahkan ke dalam bahasa Prancis beberapa puisi Sitor Situmoro. Requiem untuk seorang ibu, menjawab surat Bapa, dan salah satu cerpen jurnal Maisa itu, Waktu Naila. Saya juga membimbing mahasiswa untuk menerjemahkan saya membimbing mahasiswa untuk menerjemahkan ini jurnal Maisa Ayu, beberapa cerpen jurnal Maisa Ayu dalam dua bahasa. Judul dalam bahasa Prancis melalui cermin, tapi gelas dalam bahasa Prancis juga berarti es. Jadi ada dua arti, tapi makna es yang penting makna cermin, melalui cermin, melalui kaca terhadap gelas. Kemudian Sitor Situmoro juga saya menerjemahkan 2-3 sajak beliau. Tapi sekarang sejak kematian putra saya, Martin, saya masuk tim penelitian yang lebih fokus pada dunia sastra dan terutama ke puisi. Jadi saya meninggalkan archipel dan lebih fokus ke puisi. Saya juga lebih banyak berusaha dalam bidang terjemahan sastra Indonesia ke dalam bahasa Prancis, menerjemahkan beberapa puisi Taufik Ismail ke dalam bahasa Prancis, dan juga Eka Kurniawan. Saya menerjemahkan lelaki harimau ke dalam bahasa Prancis, L'homme tigre. Kalau dalam bahasa Inggris saya kira lucu karena mereka memilih man tiger. Tapi seharusnya tiger man. Tapi mereka tidak mau tiger man karena ada orang kaya, tiger man, Spider-Man, Batman. Jadi mereka memilih man tiger. Tapi artinya beda. Karena cerita tentang manusia yang menjelma menjadi harimau. Jadi dalam bahasa Prancis tidak ada masalah serumit dengan dalam terjemahan bahasa Inggris. Bahasa Inggris sama dengan tigre, jadi persis makna bahasa Indonesia. Kemudian Florilege adalah kumpulan soneta, gaya soneta Indonesia ke dalam bahasa Prancis. Bulan September akan diterbitkan terjemahan dari dua bahasa Aceh Zamzam dengan lukisan Aceh untuk sampul. Terus rencana saya menerjemahkan Soni Farid Maulana, Fakhrunas M. Ajalbar, dan Ngarto Februana. Sekarang, sebagai kesimpulan, saya ingin berbicara tentang masalah terjemahan. Masalah pertama adalah perbedaan kebudayaan, perbedaan kebiasaan. Misalnya, kalau menulis Manan Esmahayana, biasa untuk orang Indonesia, apalagi untuk orang Sunda. Tapi untuk pembaca Prancis, Maman berarti memi, ibu. Dan Eka yang mengatakan pada saya mesti menambah catatan kaki karena kan orang Prancis membaca Maman. Ada seorang tokoh cantik itu lokal yang bernama Maman Gendeng, tapi Maman untuk orang Prancis ibu. Jadi bingung. Sama seperti nama saya Etienne Lebeau. Pertama-tama saya kontak dengan Soni Farid Maulana lewat email.
Dia menganggap saya perempuan. Dan saya bertemu dengan beliau, dia sangat kecewa. Tapi istrinya lega. Istrinya senang, bukan perempuan. Saya laki-laki. Tapi kan Etienne sama dengan Stepanus, tidak ada masalah untuk orang Prancis, tapi untuk orang sini, Eti, ya, nama perempuan. Saya ada contoh yang lain, terjemahan Jean-Paul Sartre ke dalam bahasa Indonesia oleh Bertens. Bertens orang Belanda yang menerjemahkan bahasa Prancis ke dalam bahasa Indonesia. Saya mengutip, manusia pertama-tama adalah suatu proyek yang menghayati dirinya secara subjektif. Itu harafiah saya penutur bahasa Prancis, saya orang Prancis, ya. Proyek tidak ada masalah untuk orang Prancis, proyek. Tapi proyek berbeda dengan proyek, kan proyek pembangunan. Kalau proyek sama dengan rancangan. Jadi membingungkan pembaca Indonesia kalau belum bisa bahasa Prancis. Jadi